Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Sari, salah satu dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andi Jema Palopo. Saya mengampu mata kuliah mikroekonomi, di mana mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan diajarkan mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini membahas tentang mengenai metodologi dan liputan analis ekonomi, permintaan dan penawaran, teori tingkah laku konsumen, teori produksi dan biaya produksi, serta struktur pasar. Adapun capaian mata kuliah ini mahasiswa dapat menguasai dan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar teori perilaku konsumen, perilaku produsen, struktur organisasi pasar, kemudian mampu melakukan identifikasi realitas perilaku ekonomi berdasarkan konsep-konsep dasar ekonomi mikro. Mata kuliah makroekonomi 1 ini terimplementasi menjadi 16 pertemuan. Adapun pertemuan tersebut, pertemuan pertama pokok bahasannya yaitu pengertian dasar fungsi pasar dan harga. Kedua, analisis permintaan. Pokok bahasan pertemuan ketiga, analisis penawaran. Pokok pertemuan keempat, analisis keseimbangan pasar. Yang kelima, elastisitas. Keenam, teori biaya produksi. Pertemuan ketujuh, maksimalisasi laba dan penawaran. Kemudian pertemuan 8, UTS. Setelah UTS dilanjutkan pertemuan ke-9 sampai 15 dan ditutup dengan UAS. Adapun pembobotan atau penilaian mata kuliah makroekonomi 1 ini yaitu kehadiran dan tugas 25%, keaktifan 30%, UTS 15%, UAS 25%, sehingga jumlahnya 100%. Berikut kami tayangkan video mata kuliah ekonomi mikro 1 yang kami lakukan saat pertemuan di kelas. Oke, baik Ibu Melaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Jadi sebelum kita mulai belajar sore ini, apa dulu? Kita harus berdoa. Iya, jadi Ibu persilahkan kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita mulai. Amin. Baik, untuk materi hari ini Ibu akan mulai dengan istilah, apa judulnya, istilah dalam produk ya, untuk ekonomi mikro. Iya. Jadi ekonomi mikro itu kita belajar tentang produk ya. Iya, perusahaan pasti ada produk ya. Iya. Jadi judulnya istilah dalam produk. Istilah dalam produk itu ada beberapa macam jenis. Ada total produk, marginal produk, average produk ya. Jadi Ibu jelaskan dulu ini 3. Total produk. Total produk atau TP yaitu jumlah maksimal produk yang bisa dihasilkan produsen dengan menggunakan semua tenaga kerja dan modal yang ia miliki. Iya, jadi modal yang ia miliki maksudnya modal yang perusahaan miliki ya, atau usaha kita yang ada, kita punya usaha di rumah, artinya kita modal yang kita miliki ya, usaha kita, modal kita.
Terus ada marginal produk (MP), ya, yaitu perubahan dari total produk akibat penambahan satu pekerja. Iya, perubahan dari total produk akibat penambahan satu pekerja. Kemudian ada average produk atau AP, yaitu jumlah produk yang dihasilkan tiap satu pekerja dari keseluruhan produk yang ada. Oke, selanjutnya next. Kemudian ada jenis biaya. Yang pertama ada istilah biaya tetap atau fixed cost atau disingkat FC, yaitu biaya yang besarnya tidak ditentukan dari banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost atau disingkat dengan VC, yaitu biaya yang besarnya ditentukan oleh banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Kemudian ada biaya total atau total cost, yaitu keseluruhan biaya yang muncul dalam kegiatan produksi. Jadi total cost ini akumulasi dari apa? Iya, itu ada rumusnya. TC sama dengan iya, jadi akumulasi itu keseluruhan ya, penjumlahan antara iya, fixed cost dan variable cost. Oke, next. Kemudian ada biaya marginal atau marginal cost. Apa itu? Yaitu perubahan pada total biaya akibat bertambahnya satu unit output, ya. Perubahan pada total biaya akibat bertambahnya satu unit output. Iya, rumusnya MC sama dengan delta TC per delta Q. Ya, jadi delta itu selisih ya. Nanti dijelaskan selanjutnya. Nanti ada perhitung-hitungannya kita jelaskan di situ apa itu selisih TC dan selisih Q. Jadi MC ini tujuannya untuk menjawab pertanyaan berapa biaya untuk menghasilkan satu output berikutnya. Kemudian ada biaya rata-rata atau average cost yang disingkat dengan AC, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu output dari keseluruhan output yang ada. Iya, jadi rumusnya apa? AC sama dengan TC per Q. Jadi AC ini tujuannya untuk menjawab pertanyaan berapa biaya dari satu unit produk ya, satu unit produk. Terus selanjutnya apa tadi? Sampai di mana tadi? Ya, biaya rata tadi ya. Sekarang next AFC atau biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Iya. Jadi kalau ingat fix, ingat tetap. Oke, fix. Tetap oke ya. Kan iya, biasa kan kita fix. Jadi ternyata kalian biasa dengar fix, apa itu fix? Artinya setuju. Oke, itulah tetap fix ya. Biaya tetap tidak berubah. AVC, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. AFC, total biaya
total biaya tetap untuk tiap satu unit output. Jadi AFC sama dengan VC per Q. Iya, oke. Jadi itu AFC sama dengan VC per Q ya. Kalau kita ingin mendapatkan mendapatkan average fixed cost, yaitu FC per Q. Selanjutnya biaya variabel rata-rata atau average variable cost ya, yaitu total biaya variabel untuk tiap satu unit output. Ya, rumusnya AVC sama dengan VC per Q. Jadi variable cost per Q. Jadi itu Q, apa lagi itu Q? Iya, quantity. Selanjutnya biaya total rata-rata atau average total cost ATC. Total biaya untuk tiap satu unit output. Total biaya, ingat ya, total biaya untuk tiap satu unit output. Rumusnya ATC sama dengan AFC tambah AVC. Jadi ini akumulasi antara AFC dan AVC ya, ditambahkan. Jadi untuk mendapat biaya total itu biasanya semua ditambahkan. Kan ditotalkan ya, ditotalkan. Artinya semua. Iya, jadi itu tadi ya. Ada yang mau bertanya seputar tadi yang istilah dalam produk? Ada yang mau bertanya? Jenis biaya? Sudah paham semua? Iya. Jadi kita ini selanjutnya ada, jadi tadi kita sudah belajar apa? Istilah produk, jenis biaya. Sekarang kita masuk dalam produksinya. Jadi di sini ada produksinya, maksudnya prosesnya ya. Jadi ada produksi dalam jangka pendek. Jadi kajiannya itu produk dalam jangka pendek dan biaya dalam jangka pendek. Jadi dalam produk dalam jangka pendek itu untuk meningkatkan output, maka dalam jangka pendek perusahaan hanya bisa menambah tenaga kerja. Jadi dalam produk dalam jangka pendek untuk meningkatkan output, maka dalam jangka pendek perusahaan hanya bisa menambah tenaga kerja. Jadi itu untuk meningkatkan output. Jadi untuk meningkatkan produk, kita hanya bisa menambah tenaga kerja, tapi bukan berarti ya dengan bertambah tenaga kerja ikut bertambah juga pendapatan. Tidak berarti ya, paham? Maksudnya jangan sampai kita menambah tenaga kerja tapi kita rugi. Maksudnya rugi, tidak untung karena pendapatan kita hanya kita pakai bayar upah gaji tenaga kerja, ya karyawan. Jadi itu hanya, jadi kalau penambahan tenaga kerja itu hanya khusus untuk menambah produk, bukan berarti menambah pendapatan. Bisa jadi juga, tapi tidak selamanya, tidak semuanya ya. Dengan bertambahnya tenaga kerja berarti bertambah pendapatan. Tapi yang benarnya bertambah produk. Bertambah tenaga kerja, bertambah produk. Mau 1, mau 2, mau 3, artinya bertambah produk ya. Paham? Paham.
Oke. Selanjutnya di sini bagaimana gambaran produk saat itu atau saat ini. Jadi ada di sini, ingat lagi setelah istilah produk pada slide sebelumnya. Maksudnya ini ya. Iya, maksudnya ini istilah produk. Oke. Jadi iya. Di sini ada tabel ya. Tabel ada kolom tenaga kerja, ada kolom output, ada kolom marginal produk, ada average product. Jadi ya. Jadi lihat dulu, perhatikan tabelnya, di bawahnya MP itu ada rumusnya ya, cara mengisi kolomnya itu. Dari mana dapat 4, 6, 3, 2, 1. Ada itu. Delta Q dibagi delta TK, iya. Terus AP, cara mendapatkan 4, 5, 4,3, 3,75, 3,20. Cara dapat itu yang mana? Q bagi TK, ya, kuantitas bagi tenaga kerja ya. Iya. Jadi itu. Lihat kursornya. Ini ya. Nah, ini selisih ya. Selisih Q dibagi selisih TK, ya. Ini selisihnya ini. Selisihnya Q 4 ke 0 belum ya? Masih 0 dapat sini kan? Iya. Ini 4 ke 10. Berapa? 6. 1 ke 2 1 ya. Jadi 6 bagi 1 sama dengan 6. Ya, 4 bagi 1 4. 6 bagi 1 sama dengan 6. 3 ini 3 bagi 1 sama dengan 3 ya. Iya. Jadi yang belum paham perhatikan memang nih. Perhatikan. Pahami? Bisa selanjutnya kan? 13 dari mana dapat 3, 2, 1 ya? Selisih Q dibagi selisih TK. Jadi ini Q, cara mendapatkan AP ini 45, Q dibagi TK. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4, 5 dibagi 2 ya sama dengan 5 dibagi 10 ya, bukan 2. 5 dibagi 10 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan, iya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Begitu ya? Oke. Jadi lihat penjelasannya di bawah, semakin ini ya. Nih. Semakin bertambah tenaga kerja, total output juga bertambah. Tapi hingga batas tertentu ya. Hingga batas tertentu. Kemudian MP. MP bertambah sampai dengan penambahan satu tenaga kerja yang kedua. Setelah itu akan berkurang seiring bertambahnya tenaga kerja. Ini MP bertambah, lihat 4 ke 6. Total output juga bertambah ya, ini 4 MP 4 ke 6, 4 ke 10. Hingga batas tertentu. Kemudian lihat MP-nya, MP kan ya, MP bertambah sampai dengan penambahan satu tenaga kerja yang kedua. Ini maksudnya 4 ke 6 bertambah 2 kan? Ya, setelah itu akan berkurang seiring bertambahnya tenaga kerja. Berkurang dia MP-nya 3 ke 2, 3 ke 1. Seiring bertambah, makin banyak tenaga kerja malah MP-nya makin berkurang. Setelah itu MP bertambah sampai dengan penambahan satu tenaga kerja yang kedua. Setelah itu akan berkurang seiring bertambahnya tenaga kerja.
Begitu juga dengan AP. Jadi perhatikan AP-nya ya. Ini 4 ke 5 bertambah. Akhirnya berkurang juga. Seperti dengan MP. Oke, selanjutnya. Dalam jangka pendek, penambahan tenaga kerja secara terus-menerus justru tidak efektif karena MP malah menurun. Penurunan pada MP dan AP membuktikan berlakunya hukum diminishing marginal return. Penggunaan secara bersamaan antara input yang fixed modal dengan input yang variabel tenaga kerja menyebabkan iya. Oke? Iya, oke. Kita lanjut ya. Nanti. Ini perhatikan lagi di kolom ini. Lihat yang kuning ya, yang kuning. Kolom kuning ini. Ketika AP meningkat, maka MP lebih besar daripada AP. Itu. Ketika AP meningkat, maka MP lebih besar daripada AP. Ketika AP menurun, maka MP lebih kecil daripada AP. Perhatikan ya, kok itu warnanya warna kuning, garisnya warna hijau. Yang kedua hijau. Penurunan pada MP dan AP membuktikan berlakunya hukum diminishing marginal return. Penggunaan input yang fix dan input yang variabel secara bersamaan menyebabkan diminishing marginal return. Iya. Jadi maksudnya di sini kenapa makin bertambah tenaga kerja MP-nya makin menurun. Artinya itu di situ apa alasannya? Jadi sebaiknya kalau kita lihat tabel artinya buat apa menambah tenaga kerja kalau dia tidak produktif, tidak efisien. Lihat nih di sini ya, pertambahan 1 ke 2, 1 tenaga kerja 2, 10 ini produktif, ini efisien. 2 ke 3, 1 lagi tenaga kerja cuman 3 penambahannya. 3 ke 4 cuman 2. 4 ke 5, 5 tenaga kerja ini yang kelima cuman menambah 1. Jadi banyak tenaga kerja tapi tidak apa? Banyak tenaga kerja tapi tidak produktif. Iya. Paham kan? Ada yang tidak paham? Boleh bertanya. Fari, Indra, aman? Rifani, yang lain, aman? Mengantuk nih, pengen pulang. Jadi ya baik untuk hari ini ya, sore ini kita cukup sampai di sini materi Ibu sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita lanjut materi selanjutnya, yaitu masih dalam biaya dalam jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.